Shalom teman-teman, selamat Salam malam. semua. Halo. Minggu. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Mungkin ada yang mau diceritakan gitu. Besok ini apa Libur. Ramadan, libur bisa tidur sampai siang atau aku bisa begadang, main game, ranked sampai epic. Apa sih yang paling tinggi itu apa? Mythic ya? Apa tuh? Crown apa ya itu? Ada yang mau cerita mungkin? Siapa nih yang suka main game, siapa nih? Ceritain mungkin. Atau Grace? Enggak Michelle? lah. Michelle coba. Ya, Oke. Gimana nih? Besok kamu libur kan? kenapa? Besok libur. Enggak, besok nggak libur. Oke. Oh, nggak libur. Semangat. Oke. Semangat ya sekolahnya. Satu lagi nih, biar pemanasan dulu kan, Dis, ya nggak? Iya. Satu Coba lagi Iim siapa ya? coba. Oke, boleh. Ya, kenapa? Ya, kenapa? Besok libur kan? Nggak tahu. Bisa gitu. Libur nggak sih? Ya, aku nggak libur. Harusnya sih libur. Oh, Kalau negeri mungkin Mudahan. libur. Kalau swasta mungkin enggak. Oke lah, terima kasih teman-teman atas sharingnya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu. Next slide, guys. Bersuka dalam Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di Zoom ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah pagi hari ini, awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga untuk Kak Titin dan Kak Steph yang akan membawakan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dis, sudah masuk ice breaking nih, Dis. Oke. Nah iya nih. Hari ini kita ngapain kayak ice breakingnya? Nah, ice breakingnya tuh aku nih sebelumnya, aku mau denger nih. Kan kita habis ibadah Paskah nih, ya kan? Habis ibadah Iya. Paskah nih. Pasti kan ada perubahan dong kalau kita habis ibadah gitu. Nah, oke. Aku mau dengar cerita perubahan apa yang kalian rasakan selama seminggu ini, guys. Bang. Tapi sebelumnya aku udah ini nama kalian semua. Jadi kita spin ya. Oke? Biar fair. Oke, kita spin ya. Gimana sih nih? Siapa nih? Siapa tuh, Kay? Siapa tuh? Yeay, ada
Dapat arisan, guys. Ayo silahkan. Ada Stefani kan di sini? Udah kan? Coba Stefani sharing perubahan apa yang udah dialami setelah Paskah ini, setelah Paskah minggu ini. Ya. Apa ya? Perubahannya nggak harus perubahan besar, kok bisa perubahan kecil. Coba Kayla, ada nggak? Coba kasih contoh dulu, ada nggak perubahan yang dialami minggu? Aku tuh misalnya gini, aku tuh kan orangnya suka marah-marah ya, agak sensitif gitu lah intinya. Yang tidak sesuai dengan kehendak hati saya ya. Tapi akhirnya tuh jadi bisa lebih sabar gitu. Maksudnya, aduh harus tahan, sabar ya. Mungkin gitu, mungkin ada yang lain gitu, atau yang suka males ngerjain tugas nih, akhirnya aduh nggak enak nih kalau misalnya menunda-nunda pekerjaan gitu, langsung dikerjain gitu, jadi lebih rajin atau gimana gitu mungkin. Stephanie? Ya, I guess. Kalau aku kayaknya ya yang ekspektasi aku ya, semoga bisa nggak menunda-nunda waktu lagi untuk mengerjakan. Ya itu. Wow. Oke, terus? I guess that's all. Ya, itu doang sih. Oke. Thank Jadi, you. perubahannya untuk nggak menunda-nunda waktu lagi kan? Ya. Kita speed satu lagi. Ya, satu lagi coba. Ya. Biar seru. Biar seru. William, silahkan. Silahkan sharing, Pak. Jadi nggak gampang kesel gitu. Boleh di-unmute, Will? Oh. Jadi nggak gampang kesel ya tadi? Yap. Wah. Keren. Susah loh kalau kita nggak gampang kesel itu, Dis. Iya. Makasih ya Stefani sama William atas sharingnya. Aku yakin teman-teman yang lain juga pasti banyak lah ya perubahan-perubahan yang terjadi, apalagi setelah Paskah ini, setelah kita sadar betapa besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Nah, teman-teman, kita kan minggu lalu kemarin habis Paskahan nih. Kita tiap tahun diingatkan seberapa berharga kita di mata Tuhan. Dia rela mengorbankan anak tunggalnya untuk menghapus dosa kita. Tapi teman-teman sadar nggak sih, walaupun Tuhan sudah mencintai kita sebesar itu, kadang kita masih sering menyakiti hati Dia. Kadang kita sering tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena udah diselamatkan, kita jadi ngerasa bebas melakukan dosa-dosa. Nah, sekarang aku mau teman-teman merenungkan dosa dan kesalahan yang sudah teman-teman lakukan di minggu ini dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Aku beri teman-teman waktu. Setelah merenungkannya, aku akan tutup dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampuni kami ya Tuhan, bantu dan ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin bertumbuh setiap harinya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita semua punya satu sobat yang setia kan, yang gak akan ninggalin kita dan akan selalu menghibur kita.
yaitu Yesus. Nah, kita sekarang mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman menaikkan pujian, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Niko yang mau breakout room nih. Oh. Oke, kita tunggu dulu Niko biar untuk membagi breakout room. Halo, ini kelas yang SMA ya? Emang ini udah sama? Sudah dibagi 2 kan? Belum deh kayaknya, Kak. Apakah suara Kak Titin terdengar? Enggak. Belum deh, kayaknya belum deh. Belum. Oke. Kayla, kenapa belum? Udah ya? Udah kok ini Sudah ada kayaknya. 11. Udah. Oke. Udah Sudah. 11 orang di sini. Baik, mari teman-teman, Niko bantu Kak Titin untuk share screen karena kebetulan sedang ada di perjalanan. Niko boleh bantu share screen untuk firman-nya kok? Sambil menunggu kita bersatu di dalam doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang menolong kami dalam pembacaan firman, sehingga kami boleh juga dimampukan menjadi anak-anak Tuhan yang juga melakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berbicaralah kepada kami setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Maka slide-nya sudah bisa ditayangkan, Adik Niko. Halo, Niko. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita akan baca ayat dulu. Kayla, suara Kak Titin terdengar kah? Dengeran kok, Kak. Dengeran. Oke. Kalau suara saya putus atau terganggu, nanti Kayla boleh tolong kasih tanda ya? Oke, Kak. Oke.
Teman-teman, kita akan membaca Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 secara bergantian. Sudah ada 4 slide yang Kak Titin siapkan untuk masing-masing. Saya boleh minta tolong Iim bacakan yang slide pertama. Minta tolong Benaya bacakan slide kedua. Michelle bacakan slide yang ketiga. Sama Kayla bacakan slide yang keempat ya. Mari, boleh di next. Oke. Buat teman-teman yang bertugas diminta untuk membacakannya. Mulai dari Iim ya. Oh, saya ayat 1 sampai 5 ya, Kak? Ya. Oke. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Oke, selanjutnya ayat 6 dan seterusnya Benaya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat lain yang sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Oke, terima kasih. Michelle melanjutkan ayat 11 dan seterusnya. Michelle atau Michael ya, sorry Kak Titin kalau salah. Boleh diambil. Michelle udah nggak ada, Kak. Michelle SMP, Kak Tin. Oh, berarti salah ya. Baiklah, saya nggak akan bacakan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kayla melanjutkan slide selanjutnya. Oke. Kata Yesus boleh di next? Ya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku. Di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, terima kasih Kayla. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Boleh di next. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali melanjutkan penghayatan kita terkait Yesus yang sudah bangkit. Nah,
Gambar ini mungkin tidak asing buat teman-teman. Tokoh Maria yang digambarkan dalam Yohanes 18 adalah Maria yang juga dikisahkan meminyaki Yesus. Meminyaki kaki Yesus, lalu sempat dikatakan bahwa kenapa engkau menggunakan minyak yang sangat mahal. Jadi Maria ini sangat mencintai Yesus dalam hidupnya. Maka sampai akhir kehidupan Yesus pun dia datang di makam untuk menyekar. Jadi nyekar itu istilah yang memang dipakai untuk meminyaki atau mengunjungi mayat yang sudah 3 hari meninggal. Nah, jadi kalau tadi kita baca pagi-pagi benar Tuhan Yesus, Maria datang ke makam Tuhan Yesus, sebenarnya dikisahkan bagaimana Maria ingin menyaki mayat Yesus, bukan datang untuk ya. Jadi pengalaman ini yang kemudian membuat Maria punya kekhawatiran yang luar biasa dalam hidupnya. Maria punya ketakutan yang membuat dia menangis sampai akhirnya diceritakan ketika Maria melihat ke belakang, dia tidak tahu bahwa Yesus sudah ada di sana. Nah, adik-adik bicara dan teman-teman, kakak-kakak, bicara ketakutan dan kekhawatiran pasti pernah terpisahkan dengan namanya kekhawatiran. Kak Titin boleh minta setiap kita yang ada di ruangan ini mungkin untuk sharing kekhawatiran apa yang kita rasakan dalam minggu ini. Atau kalau nggak, minggu ini saya baik-baik aja, nggak ada kekhawatiran. Dalam bulan ini deh, kalau nggak ada sama sekali di tahun ini, apa kekhawatiran terbesar yang kita rasakan? Boleh minta tolong ditulis di chat untuk kita sama-sama terbuka dengan kondisi yang terjadi, untuk juga kita menyadari bahwa kekhawatiran itu jadi bagian yang nggak terpisahkan ya dari kehidupan kita. Kalau mau di-unmute dan menyampaikan langsung juga boleh teman-teman. Ada, boleh juga ditulis di chat. Sheila, boleh monitor suara saya terdengar? Ya, dengar Kak. Jadi hal yang membuat aku khawatir itu satu, akan masa depan. Masa depan, terus khawatir juga masalah hidup. Kenapa? Khawatir akan masa depan, masalah hidup. Terus habis itu takut juga untuk gagal, Kak. Udah sih itu doang. Halo? Hai, Kak. Ya. Suara saya sudah kembali, Kak? Udah. Oke, siap. Mohon maaf teman-teman, sinyalnya tidak stabil. Hari ini khawatir ada 2 tugas kerjaan yang harus selesai, tapi ada beberapa hal yang muncul mendadak. Oke. Kekhawatiran juga nampak ketika kita harus mengerjakan sesuatu dengan jangka waktu yang tidak panjang yang kita punya, gitu ya. Teman-teman lain ada yang mau sharing tentang kekhawatirannya? Tugas makalah, oke, thank you Kayla. Bu Novi nih, boleh unmute Bu Novi, kekhawatiran sebagai ibu rumah tangga apa sih mungkin yang dirasakan sepanjang minggu ini? Apa ya? Sudah biasa Kak, menjalaninya selama setahun. Iya, gimana Bu? Udah biasa gabung ya Bu? Iya, jadi ya segala hal dilakukan, kita khawatir tapi ya itu akan berlalu gitu aja. Iya. Menarik kalimat Katin, tadi Kayla mungkin skip tuh. Katin tadi kayaknya Kayla cerita saya, boleh diulang kali itu Kayla tadi, masa depan gagal apa itu tadi, selain tugas makalah. Mungkin tadi Katin kehilangan sinyal kali ya. Iya, betul. Kalau aku tadi sih gara-gara masa depan, masalah kehidupan. Terus juga takut gagal gitu, Kak. Oke. Masa depan yang kita nggak tahu dengan pasti ya. Ada juga yang direct message. Kalau kekhawatiran di minggu ini nggak jauh dari kegiatan sekolah, tugas sekolah yang menumpuk,
kecenderungan saya untuk procrastinator ya, membuat deadline menjadi mepet sehingga saya sangat khawatir dengan nilai akademis. Oke, thank you udah sharing. 2 minggu lalu saya khawatir adanya ancaman warga sekitar area kerja yang tidak mengikuti aturan keselamatan kerja. Sikap premanisme yang mengancam keselamatan. Oke, thank you. Jadi beberapa sharing ini memang sangat bervariasi ya. Mulai tadi bicara terkait deadline, lalu juga terkait keamanan, kesehatan, bahkan kekhawatiran kecil yang harus kita lalui dalam kegiatan kita hari demi hari. Nah, teman-teman, kita mau belajar bahwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada kekhawatiran. Sama seperti Maria belajar tidak hanya merasa sedih, tidak hanya merasa takut, tetapi ketika dia lihat ada Tuhan sama dia mau berubah jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang semakin ceria, semakin sukacita. Nah, mungkin boleh di next slide-nya. Kakak Niko. Nah, ini justru yang saya mau coba mau coba ajak untuk kita renungkan bersama bahwa yang diteladankan Maria itu memang tidak dengan mudah kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Bahkan kalau teman-teman lihat slide yang saya kasih ini, ada banyak kecenderungan remaja-remaja, pemuda-pemuda kita yang saya kenal maupun yang tidak secara spesifik saya kenal, itu yang dalam kehidupannya justru menunjukkan tingkat depresi yang tinggi karena kekhawatiran yang dialami, karena kekhawatiran yang dirasakan, lalu membuat dia bahkan memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya. Nah, itu teman-teman yang memang banyak terjadi dalam kondisi kita saat ini. Kalau dulu Kak Titin bisa sharing gitu ya, mungkin kalau sedang stres atau kalau sedang banyak pikiran, yang dilakukan apa? Yang dilakukan nyanyi-nyanyi di kamar, teriak-teriak seolah-olah selesai gitu. Tapi sekarang ada fase di mana orang-orang itu bisa sampai pada pemikiran, udah deh, kayaknya kalau nggak ada saya, orang-orang lebih bahagia. Kayaknya kalau saya nggak ada di dunia ini, saya nggak buat beban keluarga. Kayaknya. Nah, ini yang kemudian mengingatkan setiap kita bahwa kekhawatiran ini semakin lama tahapnya mungkin bisa jadi makin besar, dan kekhawatiran ini juga semakin lama semakin kompleks bentuknya. Teman-teman nanti, ada Kak Stefanus. Kak Stefanus udah beres. Aku kelamaan. Balikin lagi. Oh. Bukan. Niko aku baru sampai rest area, jadi tadi sempat sinyalnya berantakan. Bukan, karena di breakout room-nya nggak dikasih waktu 25 menit kayaknya. Oh, Nick, jadi lagi, semua Nick. Kembali, baiklah. Iya, nggak apa-apa. Niko. Iya, kita lagi cerita kekhawatiran. Oke. Lanjut ya, yang lain. Kekhawatiran itu yang kemudian seharusnya tidak membuat Nick, yang ini juga dibalikin nih. Boleh dibalikin dulu. Yang ini nih, balikin nih. Sudah kembali semua kah? Sudah, Kak. Oke. Sampai mana tadi saya cerita? Sampai itu ya. Buat saya kekhawatiran. Iya, kekhawatiran, sampai kemudian keinginan orang untuk mengakhiri hidupnya itu banyak sekali yang konseling, baik yang tadi jemaat maupun juga orang yang memang kenalnya dulu gitu ya, atau sempat udah jarang ketemu. Nah, teman-teman, kondisi ini mau menunjukkan bahwa dalam kekhawatiran yang kita hadapi, kita mau lihat Kristus yang sudah bangkit dan menang, atau kita mau lihat keterbatasan kita manusia gitu ya. Tadi kita belajar dari Maria yang memang sedih, yang memang kehilangan. Kalau teman-teman ngebayangnya sedang kedukaan itu kan pasti kalut. Bahkan kadang kita lupa apa yang ada terjadi di sekitar kita. Nah, tapi ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya, itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tuh ada dalam kehidupan setiap kita, dan dia sebenarnya juga memanggil kita masing-masing dengan nama kita. Tapi kecenderungan kita untuk mendengar
kata hati kita memang lebih besar gitu ya. Teman-teman mungkin juga banyak melihat di berita ada orang yang lompat dari lantai berapa gitu ya, atau saya pernah cerita salah seorang kakak tingkat saya yang akhirnya meminum cairan racun di sebuah hotel sampai akhirnya ditemukan juga sudah tidak bernyawa. Nah, kondisi-kondisi ini yang kemudian mengingatkan kita bahwa fokus kita adalah untuk memelihara kehidupan, termasuk ketika kita bicara corona ya, udah banyak sekali iklan, udah banyak sekali pembinaan yang diberikan terkait virus yang kita hadapi sekarang. Tapi apakah kita mau melakukan bagian kita atau mau tadi ya udah deh khawatir gitu ya, dan melakukan banyak hal yang di awal-awal corona teman-teman tahu kan, banyak orang yang kemudian menjadi sangat egois. Mereka beli semua untuk kepentingan dirinya tanpa menyadari bahwa ada banyak orang yang lebih membutuhkan gitu ya. Jadi poin yang pertama, kita mau belajar dari Maria yang mengubah kekhawatirannya menjadi kesediaan untuk dia mau menyambut Yesus yang hadir, menyatakan kepada banyak orang. Slide-nya boleh lanjut, Kakak Niko. Oke, nah ini takut menjadi damai. Damainya memang perlu diupayakan oleh kita, damai yang perlu kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita. Next, selain dari Maria, kita juga mau belajar dari Petrus dan juga dari Yohanes, murid-murid Tuhan yang juga mengambil bagian dalam kisah yang kita baca tadi. Lanjut. Nah, perubahan apa sih yang dilakukan? Perubahan yang dilakukan oleh Petrus menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini juga yang kemudian mengajak setiap kita menjadi pribadi yang lebih baik itu kesannya tuh nggak harus yang spektakuler seperti Paulus ya teman-teman. Jadi yang tadinya membunuh orang, yang tadinya menyiksa orang, menganiaya, langsung ekstrim menjadi pengabar Injil. Jadi bicara mengenai menjadi pribadi yang lebih baik, ini juga bisa kita lihat dengan hal-hal sederhana tadi. Tadi ada yang sharing ke Kak Titin di chat pribadi, kalau kebiasaan procrastinator membuat dia jadi akhirnya menunda pekerjaan. Nah, menjadi lebih baik juga bisa salah satunya dengan kesediaan untuk bikin jadwal gitu ya, set prioritasnya apa, lalu mulai dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ada. Itu teori Kak Titin, betul. Tapi bahwa dalam pelaksanaannya kita berjuang ya untuk jadi pribadi yang lebih baik dengan tidak menunda pekerjaan. Memang untuk hal ini beda-beda setiap orang cara kerjanya, tapi yang pasti bahwa menjadi lebih baik itu memang upaya yang kita perlu lakukan dalam hal apapun. Nah, Petrus menjadi lebih baik dengan pelayanan yang dilakukannya. Kalau kemarin di persekutuan wilayah, Kak Titin sharing tentang Petrus yang menyangkal Yesus, Petrus yang sempat mengatakan kepada orang-orang bahwa dia tidak kenal dengan Yesus, tetapi juga Petrus yang sampai akhir pelayanannya, dia adalah orang yang setia kepada Yesus. Bahkan teman-teman kalau boleh kita lanjut slide-nya, teman-teman akan lihat bagaimana ini panggilan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi yang A ke pribadi yang B. Memang pribadi yang belakang itu kita nggak tahu ya, ini karena gambar, tapi menggambarkan pribadi yang mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketidakpercayaan, menjadi pribadi yang kalau kemarin kita belajar dari temannya Kak Hendra, jadi pribadi yang mau menghadapi stres, bukan masuk dalam stres tersebut, tapi mau mencoba keluar dari ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian yang sedang kita hadapi. Gitu. Lanjut. Nah, ini Petrus menyediakan diri untuk mati terbalik. Memang ini kisah martir yang kemudian tidak dilakukan oleh semua murid, hanya beberapa murid. Karena Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus saja mati disalib, dan saya tidak layak untuk disalibkan seperti cara Yesus disalib, karena dia menyadari keterbatasan dan dosanya, lalu kemudian dia mati secara terbalik untuk kemudian menghayati bahwa sampai akhir hidupnya, meskipun dia harus
mengakhiri hidupnya dengan cara demikian, dia tetap mau mengaku percaya kepada Tuhan. Adik-adik zaman sekarang mungkin tidak menunjukkan imannya, tidak menjadi pribadi yang lebih baik dengan martir, tapi dengan upaya yang kita lakukan masing-masing. Kalau bicara menjadi lebih baik, saya mau sharing tentang bagaimana media sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita itu ternyata juga merupakan media di mana kita bisa menyampaikan sesuatu. Teman-teman bayangkan ketika media sosial yang kita pakai itu isinya adalah makian, isinya adalah kemarahan, isinya adalah kebencian. Nah, sebenarnya kita tidak sedang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, menjadi pribadi yang lebih baik bisa di berbagai aspek, di rumah tangga, ketika di keluarga, ketika kita mau belajar untuk tadi seperti Keila, nggak marah-marah, itu PR-nya besar sekali loh. Tadinya kita mengikuti kata hati, gampang kesulut. Jadi kalau capek dikit, mama minta tolong ini marah-marah. Capek dikit, oma minta tolong ini nggak mau. Lalu kemudian banting pintu dan lain sebagainya. Maukah kita belajar bahwa kehidupan kita ini dipanggil juga untuk hadir bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui poin yang pertama, kita belajar dari Maria yang tadinya penuh dengan ketakutan, tapi mau belajar punya damai. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit untuk setiap kita, bukan untuk membuat kita bertahan pada ketakutan, tapi punya damai sejahtera. Damai itu apa sih teman-teman? Damai, kalau yang Kak Titi rasakan adalah kondisi di mana kita percaya penuh bahwa Tuhan hadir. Kondisi di mana kita belajar dan berjuang untuk tenang meskipun nggak mudah, meskipun ada pergumulan, meskipun tadi tugas-tugas padat merayap gitu ya, tapi kita nggak membiarkan diri dengan ketakutan dan kekhawatiran, tapi kayak ini pasti akan selesai, Tuhan pasti akan tolong saya mau kerjakan bagian saya dengan baik gitu. Lanjut Kakak Niko. Nah, yang ketiga, melalui Yohanes kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Yohanes ini salah satu murid Yesus yang kalau di dalam Injil dituliskan murid yang dikasihi. Memang Yohanes tidak mati martir seperti orang lain, tapi Yohanes menunjukkan iman percayanya. Jadi kalau adik-adik tahu, kan dikisahkan bahwa mereka pergi ke kubur dan Tuhan Yesusnya sudah tidak ada. Nah, beberapa membuat teori bahwa Tuhan Yesus itu nggak bangkit, tapi Tuhan Yesus itu diambil oleh orang. Tuhan Yesus itu dirampok. Tuhan Yesus itu diambil oleh para tentara yang kemudian bisa membuat adanya pandangan bahwa Tuhan Yesus memang nggak mati. Tuhan Yesus memang nggak bangkit, tapi diambil oleh orang. Ya. Nah, yang menarik ketika murid-murid datang, Maria datang, Petrus datang, Yohanes datang dan melihat kubur yang kosong itu, lalu hanya dengan kain kafan yang terlihat tanpa ada tubuh Yesus, Yohanes satu-satunya orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi kalau kita perhatikan bacaan-bacaan kita di Alkitab, ketika Tuhan mengabarkan tentang penderitaannya, jalan penderitaan yang harus ditempuh, itu kan Tuhan juga mengatakan bahwa dia akan bangkit. Nah, Petrus ini termasuk yang percaya bahwa Tuhan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dia nggak punya pikiran kayak Maria bahwa kamu rampok yang ngambil Yesus, kembalikan padaku gitu. Enggak, dia percaya penuh bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, kita jadi anak-anak Tuhan yang percaya itu susah-susah gampang. Kalau dalam perkataan memang terkesan gampang ya. Saya percaya dan berjanji gitu, kita mengaku iman. Lalu teman-teman yang sudah katekisasi dan nanti akan mengaku percaya dalam CD mengatakan juga saya berjanji dan bersedia gitu ya, dengan lantang kita ucapkan. Tapi percaya itu kemudian juga akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan selama kita hidup. Teman-teman yang kemudian tidak masuk ke universitas yang diharapkan, apakah masih akan percaya bahwa Tuhan memberikan rencana yang terbaik? Teman-teman yang kemudian nanti kalau sudah lulus, beberapa dari kakak-kakak pemuda itu berjuang untuk menunggu sampai waktu mendapatkan pekerjaan.
Apakah masih percaya bahwa waktu menunggu itu bukan kegagalan loh? Waktu menunggu itu memang waktu yang Tuhan berikan untuk entah kita menata hati, entah kita mempersiapkan diri. Itu kondisi yang hari demi hari itu terus dipertanyakan dalam hidup kita. Mau nggak sih percaya bahwa masa depan itu Tuhan bersama dengan kita? Salah satu pergumulan yang Kak Titin hadapi ketika akan menjadi pendeta, termasuk ketika menikah juga dengan seorang pendeta, adalah ketakutan bahwa saya nggak mampu Tuhan sebagai manusia. Saya punya kelemahan, saya punya keterbatasan, saya punya kondisi yang mungkin tidak sempurna. Lalu dalam ketakutan, dalam keraguan yang Kak Titin sempat rasakan, Tuhan Yesus cuma bilang kalau Tuhan jaga dan melindungi, Tuhan berkati dalam studi Kak Titin sampai selesai, Tuhan berkati praktek di tempat-tempat yang Tuhan percayakan, sampai akhirnya ini satu langkah lagi. Maka janji yang sama yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya, persoalannya kita mau nggak percaya bahwa kedepannya meskipun nggak mudah, kedepannya meskipun harus terus berjuang, kita percaya Tuhan menyertai. Nah, itu yang hari demi hari itu terus kita akan kita akan pertanggungjawabkan sama Tuhan. Lanjut. Oke, jadi meskipun kehidupan menjadi sangat berat untuk kita berdiri, nggak apa-apa. Kita berlutut dan datang sama Tuhan. Tuhan yang mati buat kita, manusia berdosa, tapi juga Tuhan yang bangkit untuk memulihkan dosa-dosa manusia, memulihkan manusia dari dosa-dosa yang kita perbuat. Lanjut. Oke, nah ini hal terakhir yang mungkin mau di-sharingkan. Dalam hidup yang kita hadapi ini ada circle of control, ada circle of no control. Coba kita lihat, circle of no control. Color of skin, bisa minta nggak nih, bisa request nggak? Saya mau dong punya kulitnya yang putih, ya. Meskipun ada suntik vitamin C ya Dokter Catherine. Kalau saya nggak salah bisa tuh, ada treatmentnya, bisa pakai whitening lah, apa segala macam gitu ya. Dan banyak-banyak hal lain yang memang dengan perkembangan zaman tuh bisa dirubah. Teman-teman yang badannya besar, mau sedot lemak, jadi kurus bisa. Yang rambutnya lurus mau dikeriting bisa ya. Tapi sebenarnya circle of no control ini bicara memang ada hal-hal dalam kehidupan ini yang nggak bisa kita kendalikan. Cuaca, meskipun lagi-lagi bisa kok dibikin rekayasa cuaca karena satu dan lain hal ya. Jadi ini nggak bisa dilakukan terus-menerus. Tapi seingat saya ketika hujan terus-menerus terjadi, banjir sudah di mana-mana, akhirnya dilakukanlah rekayasa cuaca ini. Nah, yang mau disampaikan adalah kehidupan yang kita jalani memang tidak terlepas dari hal-hal yang di luar kendali kita. Orang lain mau ngomong apa, kita nggak bisa kendalikan. Orang lain mau berbuat apa sama kita nggak bisa kendalikan. Bahkan ketika kesulitan hidup harus kita hadapi, ini nggak bisa kita kendalikan. Teman-teman harus menjalaninya. Yang bisa kita kendalikan adalah circle of control kita. Apa sih yang akan kita lakukan ketika ini terjadi? Nah, kalau tadi Kayla masih hadir di sini? Masih, Kak. Oke, masih. Masa depan Kayla kan di luar kendali Kayla. Tetapi apa yang akan Kayla lakukan, apa yang akan Kayla pikirkan, apa yang akan Kayla katakan, itu bisa dikendalikan apa enggak? Bisa sih. Bisa ya. Jadi itu yang mau menjadi perenungan kita di bagian akhir ini, bahwa Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup dalam hidup kita, mengajak kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kerjakan, bukan apa yang tidak bisa kita ubah. Jadi ada satu doa yang Kak Titin suka, doa yang bilang, Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk dapat mengubah apa yang bisa kuubah, dan meyakini bahwa ada hal yang tidak bisa kuubah, menerimanya, dan juga pemahaman untuk membedakan keduanya. Ada yang kita nggak bisa ubah dalam hidup ini, masa lalu kita nggak bisa kita ubah. Sudah terjadi, jadikan pelajaran. Tapi apa yang kita bisa ubah? Masa depan kita masih bisa lakukan sesuatu yang akan membawa dampak yang baik dalam hidup kita. Dan minta hikmat untuk membedakan keduanya.
Tuhan, apa yang bisa kuubah akan kuubah menjadi lebih baik. Kalau tadi yang sharing sama Kak Titin, oh nilainya gimana nih Kak, kalau udah terlanjur remedial kan susah ya, ya paling bisa sih perbaikan nilai, tapi kan nggak bisa dapat hasil maksimal. Yang nggak bisa diubah nggak apa-apa, jadikan pembelajaran berharga. Yang bisa diubah apa? Kedepannya saya mau menata waktu dengan baik. Saya mau mengerjakan waktu dengan tidak mepet-mepet, meskipun itu perjuangan susah sekali gitu ya, tapi belajar untuk nggak procrastinator terus, belajar untuk set time-nya. Saya mau sharing satu YouTube yang sering kali dipakai ketika sedang mengerjakan sesuatu, itu namanya Study With Me. Teman-teman boleh buka di YouTube. Dan itu tuh sebenarnya sederhananya video di mana seseorang sedang belajar atau sedang mengerjakan sesuatu sambil ada pakai musik, ada nggak pakai musik, tapi ntar ada set timernya. Nah itu tuh ada yang belajar 1 jam, 3 jam, 5 jam, 9 jam. Nah tapi itu menolong Kak Titin untuk fokus ketika mau mengerjakan sesuatu, biar nggak banyak distract-nya, biar nggak banyak keganggunya. Oke. Jadi ceritanya seolah-olah saya belajar sama teman yang ada di YouTube, meskipun kita nggak ngobrol dan nggak saling tahu. Tapi suasana belajar yang dia hadirkan di YouTube itu menolong saya untuk lebih fokus. Nah, ini memang triknya teman-teman beda-beda ya. Ada yang kalau pakai, iya nih, Kak Catherine juga sharing procrastinator bergumulan aku juga. Itu kayaknya tuh udah mendarah daging gitu ya, Kak. Kebiasaan SKS dari dulu, terus kebiasaan menunda. Mungkin Kak Catherine mau sharing terkait procrastinator. Ya sama sih, Kak Titin, Bu, kakak-kakak sama teman-teman yang lain, aku juga gitu. Cuma ada tuh pimpinan di pekerjaan pernah bilang, dia caranya gini, cara dia sama istrinya ya, kalau banyak gitu juga bikin timer juga sih. Atau kalau banyak gitu, memang benar-benar harus udah sampai sekian, ini aku akan ngerjain ini dulu. Belajar memprioritaskan kan juga nanti lama-lama kakek yang udah tua gini juga masih belajar ya. Dari sekian banyak, yang mana yang urgent dulu, yang paling dekat misalnya deadline-nya, ya udah apa boleh buat, harus kerjain dulu. Karena kalau ditunda juga makin stres ya. Kayak kemarin juga, kira-kira sih gitu. Jadi set timer, bukan set timer, kalau kakek sih nggak pakai timer ya. Cuman paling nggak aku targetku yang ini dulu sampai selesai gitu. Ya mungkin nggak semua target tercapai, tapi paling nggak ada yang dikerjakan gitu. Aku sih gitu, Katin. Iya. Thank you, Kak Catherine. Aku juga melakukan hal yang sama. Jadi akhir-akhir ini lagi pakai notes. Ditulis tuh hari ini, misal A, B, C, D, E gitu ya. Dan itu tuh ternyata baru kerasa lagi ketika pekerjaannya udah selesai dan menyoret gitu ya. Apa tuh, seolah menandai bahwa oke, satu udah selesai, itu kayak wah satisfying banget gitu kan. Jadi kayak punya semangat untuk oke, kita lanjut ya. Mengerjakan lanjut, gitu. Iya. Mungkin teman-teman yang tadi curhat tuh boleh tuh kayak gitu. Coba ya, aku juga gitu sih teman-teman. Aku tulis, aku punya buku gitu, hari ini tanggal, mengerjain apa aja. Kayaknya target habis itu kalau udah satu, bisa kali. Betul. Atau yang lain punya yang lebih gitu mungkin Kak. Kita ya. Jangan-jangan ada ini udah. Oh iya. Pakai to-do list gitu kan sebenarnya ada juga ya. Cuman to-do list gitu ya. Kita berlakukan sih enggak. Tapi yang mau di-sharingkan lagi-lagi teman-teman bahwa hal-hal yang kita mau lakukan dalam perubahan kita ini memang bukan hal yang harus bentuknya spektakuler tadi, dalam hal-hal sederhana, tapi kalau kita mau komit untuk memberikan yang terbaik juga termasuk lewat pendidikan ya menurut saya. Dulu waktu saya pelayanan di Jogja, di GKI Gejayan dan GKI Adi Sucipto, ada satu pendeta yang sharing, kalau kamu sibuk melayani, tapi nilai di kampusmu jelek, berhenti pelayanan. Jadi jangan sampai tuh kita fokus ke hal-hal tertentu, tapi mengabaikan hal-hal yang memang prinsip. Begitu juga ketika kita ngomong terkait keluarga ya, kalau kehidupan kita bersama dengan keluarga memang sedang ada masalah yang harus diselesaikan, mari kita selesaikan dulu dengan keluarga kita, lalu kembali fokus pelayanan dengan baik. Jadi ada banyak hal yang memang kita bisa upayakan hari demi hari, tadi belajar dari Maria, belajar dari Petrus, belajar dari Yohanes untuk mari kita lakukan bagian kita dengan baik, mari kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik,
sama seperti tokoh-tokoh itu juga menunjukkan perubahan hidup mereka ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menang, ketika Yesus mau ada dalam hati mereka. Gitu. Teman-teman yang lain ada mungkin yang mau sharing atau mau bertanya? Boleh. Ini kebetulan tadi ada kaget, ya. Monggo, Kak. Kan tadi yang pertama tuh takut, lalu damai. Dan damai itu kayak kalau diupayakan, maksudnya sendiri berusaha gimana pun ya, otak ini oke. Itu tuh oke, damai, harus tenang. Tapi sebenarnya nggak semudah itu juga. Apa mungkin teman-teman juga ada pernah mengalami hal yang sama ya. Apakah benar-benar maksudnya kita mengupayakan sebagai manusia? Kok kayaknya rasanya nggak mungkin juga ya. Kalau hanya kita yang usaha mengupayakan damai, itu kira-kira gimana tuh, Kak? Di otak oke, damai, Tuhan pasti pimpin dan jaga. Tapi tetap tuh di hati, kepikiran tuh masih takut gitu misalnya, atau cemas kayak masa depan mungkin yang mau kuliah, nanti aku mau sekolah apa gitu-gitu. Gitu, Kak. Iya. Thank you Kak Catherine. Jadi menurutku memang bicara mengenai damai itu ada dua part yang nggak bisa dipisahkan. Pertama itu dianugerahkan, dikaruniakan sama Tuhan. Termasuk ketika Tuhan manggil nama Maria juga ya. Itu yang kemudian kalau bahasa kasarnya menampar Maria untuk ayo kembali pada damai itu. Karena kadang kan kita memfokuskan diri seperti tadi yang saya bilang gitu ya, pada persoalan, pada pergumulan, sampai akhirnya kita lupa bahwa Tuhan hadir tuh untuk memberi kita kedamaian yang seringkali, nah kalau kita bicara poin yang kedua, bagian kita mengupayakan, seringkali itu kita memilih untuk, bentar deh Tuhan gitu ya, Tuhannya dikesampingkan dulu dan seolah-olah fokus kita tuh dengan persoalan sekarang. Jadi memang ini betul tadi nggak bisa sekedar kita yang berusaha sedemikian rupa, tapi kan kita belajar berdoa ketika sedang dalam persoalan. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami ketenangan, berikan kami damai yang berasal dari Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam diri kita, betul. Tapi kalau kitanya memilih untuk tetap gerabak-gerubuk gitu ya, kitanya milih untuk tetap emosian, tetap dongkol, nah ini yang kemudian bisa jadi kita tidak memilih untuk hidup dalam damai itu tadi. Memang teorinya tidak semudah itu untuk kita lakukan. Kalau ada pergumulan ya nangis dulu gitu kan. Kalau yang kemarin kita belajar mengenai manajemen stres ya memang ada fase yang kita harus hadapi. Kalau lagi pergumulan ya emang terpuruk ya terpuruk. Tapi sesudah itu bagaimana kita mau bangkit nih pelan-pelan gitu ya. Bagaimana kita mau memfokuskan diri kepada Kristus yang sedang menyediakan tangannya buat kita. Kalau saya sih seringkali kebayangnya visual yang Petrus berjalan di air itu loh, Kak. Kadang kan memang dia kemudian fokus sama kanan kiri sampai dia tahu dia lagi jalan di air dan nggak mungkin dia jalan di air. Akhirnya apa? Kelelep gitu kan, jadi sampai jatuh. Ya kalau kita mau tetap dalam damai ya kita lihatnya Kristusnya gitu ya, mengarahkan diri. Oke, saya lagi jalan nih sama Kristus. Meskipun nggak mudah pasti gitu sih. Jadi memang ada part dari Tuhannya, tetapi juga ada upaya yang kita perlu lakukan. Gitu, mengubah paradigmanya ya. Gitu. Thank you. Benaya, ada yang mau ditanya? Kak Leo? Ya, kematian dan kebangkitan bisa jadi pengingat kita lihat Kristus, turn your eyes to the Jesus. Persis, Kak. Fokusnya ke Tuhan. Hai Kak Leo, bagaimana kabar? Ya. Boleh Kak kalau ada yang ditambahkan? Ya, saya menarik ya mengenai kekhawatiran dan setiap orang pasti mengalami. Cuma bagaimana reaksi kita ketika menghadapi khawatir itu. Satu sisi kekhawatiran kadang membuat kita lebih naik kelas. Satu sisi ketika reaksi kita tidak bisa mengendalikan, justru itu membuat kita lebih jatuh gitu ya, nggak naik kelas. Nah, kalau pengalaman pribadi saya ketika menghadapi khawatir, pertama saya melihat saya identifikasi dulu, artinya ini kenapa kok bisa kejadian. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan. Ketiga, saya nggak fokus ke situ, bukan berarti menyepelekan masalah tersebut, tetapi
saya cari pertolongan kepada Tuhan, karena saya melihat dari pengalaman kita gitu ya, pasti kita mencari orang yang lebih mampu menolong kita. Setiap ada masalah yang mungkin kita tidak bisa selesaikan, kita mencari orang yang mampu. Siapa nih kira-kira? Nah, dari pengalaman kita tentu selama ini kita punya perjalanan, siapa ya? Nah, selama ini yang orang sudah sering tolong kita, pasti kita akan terus datang ke dia. Jawabannya Tuhan Yesus. Nah, di situ ketika saya melihat Tuhan gitu, saya nggak lagi fokus terhadap hal tersebut, tetapi saya menyerahkan. Jadi pikiran saya bukan tertuju pada masalah tersebut, tapi kepada Tuhan, mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan pernah buat, kemudian mempercayakan sepenuhnya. Jadi ibarat ada beban, kita ini masih megang ngomong kepada Tuhan, tapi kita masih pegang gitu kan. Jadi kayak enggak menyerahkan, jadi tidak mempercayakan sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Ada hal yang memang konteks masih kita bisa kendalikan gitu ya. Ada hal yang memang tidak mudah kita kendalikan, mengancam keselamatan kita, masa depan kita, itu kan tidak bisa kita kontrol. Tapi satu hal yang kita harus lakukan adalah trust, percaya sepenuhnya dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bahwa Tuhan pasti mampu gitu. Nah, itu sih yang biasa. Jadi kembali lagi, trust tadi, iman kita bahwa Tuhan kita mampu. God memberi yang terbaik buat kita. Dan itu diizinkan buat membuat kita lebih sabar, menambahkan iman kita, bahkan semakin kita mengenal Tuhan. Oh iya ya, Tuhan luar biasa. Sehingga dua tadi, apakah kita reaksi negatif atau positif terhadap kekhawatiran tersebut, itu yang Tuhan izinkan buat kita semua. God is good all the time. Amin. Thank you Kak Leo buat sharingnya. Iya, selamat datang teman-teman yang lain. Tadi kalau satu bagian terakhir ya, kalau tadi Kak Leo sharingkan tentang ujian hidup yang Tuhan izinkan lewat persoalan-persoalan yang tidak mudah. Nah, yang pasti kita perlu lakukan ketika ujian ya adalah mempersiapkan diri gitu ya. Mungkin awal-awal tuh susah banget buat fokusnya sama Tuhan ya, fokusnya sama gimana nih Kak, udah deadline nih, pekerjaan belum selesai, terus tiba-tiba ada ini, ada itu, akhirnya udah kemrungsung duluan. Tapi lama-lama kalau kita melatih diri kita, oke, apa yang perlu dilakukan nih, deadline-nya makin mepet, tugas-tugas, tapi kita perlu kerjakan, perlu lakukan. Nah, lama-lama tuh kayak terlatih. Nah, itu kayak ibaratnya ujian matematika ya, kita harus latihan soal matematikanya terus gitu ya. Nah, ini memang dalam kehidupan yang kita hadapi, tadi kita belajar nggak selalu mudah, nggak selalu nggak selalu menyenangkan, tapi kalau kita mau fokus sama Tuhan tuh ujian-ujian bisa kita selesaikan satu persatu. Dan jangan takut, makin naik nanti ujiannya akan bertambah sulit, tetapi kekuatannya juga makin besar kita akan dapatkan gitu ya. Semoga apa yang kita renungkan boleh kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Novi untuk masuk dalam pengakuan iman. Mari kakak-kakak, adik-adik semua, kita menyatakan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, ini kita masuk ke persembahan. Aku bacain persembahan nats persembahannya, yaitu terambil dari Imamat 19 ayat 5.
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Oke, sambil kita persembahan, kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami. Tadi kami juga telah memberikan persembahan, kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga untuk keamanan negara, dan Yesus berkati Indonesia, berkati keamanan Indonesia, semoga teroris nggak ada, ya toleransi makin ada. Kiranya Tuhan beri ampun kepada teroris yang mempunyai niat-niat yang tidak baik untuk negara. Dan Yesus berkati juga untuk pemulihan COVID, dan Yesus berkati yang ada di Wisma Atlet, kiranya Tuhan sembuhkan. Berkati juga untuk usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan Yesus berkati mereka, cukuplah mereka Tuhan. Berkati juga untuk pembelajaran jarak jauh. Mungkin kami merasa juga kewalahan karena tugas yang begitu banyak. Kiranya Tuhan bisa berkati dan berikan kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Berkati juga untuk kakak kelas 12 yang mengikuti UTBK, ujian sekolah atau yang lain. Kiranya Tuhan berkati hingga nanti anak-anak kelas 12, kiranya Tuhan tempatkan di universitas yang terbaik yang Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini akan dilanjutkan oleh Chris. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk perayaan Paskah di berbagai gereja, baik yang sudah melaksanakannya dan belum, ya Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka bisa merayakan Paskah ini dengan damai dan tenang, ya Tuhan, di tengah aksi terorisme yang sedang marak. Tuhan berkati dan berilah mereka keamanan, ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bencana yang terjadi di NTT. Tuhan berkati supaya korban yang kehilangan harta dan kehilangan nyawanya, Tuhan bisa Tuhan berkati terus, dan Tuhan sertai mereka melalui masa-masa sulit ini. Tuhan juga berkati Kak Amsal dan keluarganya, Bu Dharma, Kiel dan Kian, agar disembuhkan dan dipulihkan dari virus-virus, ya Tuhan, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Dan juga kami ingin berdoa untuk remaja POS agar pengurusnya bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan remajanya bisa rajin turut beribadah di hadapan-Mu. Terakhir, ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gempa yang terjadi di Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan dan terus melindungi mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, mari kita menyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
Baik, bisa dengar suara saya? Teman-teman yang bisa dengar suara saya, angkat tangannya. Oke. Mari kita menghadap Tuhan. Mari kita merasakan hadirat Dia dalam doa penutup dan berkat, supaya yang kita bahas, kita diskusikan, kita sharingkan, kita alami, kita resapi, kita refleksikan, dan menjadi berkat ketika kita memasuki kehidupan nyata. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ketika kami sudah menyelesaikan ibadah minggu ini. Kami merasakan berkat Tuhan ketika kami saling berdiskusi, saling berbagi, dan kami merasakan bahwa ketika murid-murid yang mengalami ketakutan mereka berubah karena Yesus bangkit. Engkau sungguh bangkit, Tuhan. Kalau Allah sanggup membangkitkan Tuhan kami Yesus Kristus, maka Allah juga sanggup membangkitkan rasa malas kami. Allah juga sanggup membangkitkan rasa takut kami. Allah juga sanggup membangkitkan rasa cemas kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kematian, karena maut, karena sengat maut sudah dikalahkan, maka kami punya Allah yang sudah dan sungguh menang. Maka menjadi tugas kami sekarang, Tuhan, diselesai ibadah ini dengan kesungguhan dan semangat baru untuk memasuki hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan penuh semangat. Kami akan sanggup untuk mengalahkan dosa, mengalahkan segala godaan, dan kami akan sanggup memuliakan nama Tuhan di hidup yang Tuhan berikan. Untuk itu kami mohon berkat-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus, penyertaan-Nya yang selalu menginspirasi kami, mengiluminasi kami, menyemangati kami di segala setiap keadaan. Kami mohon pimpinan penyertaan dari Bapa, Sang Anak, Sang Firman yang menjadi manusia, dan Allah Roh Kudus yang diutus dan bersama-sama dengan kami, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari berkati Minggu semuanya, kebangkitan Tuhan. Selamat hari menguatkan Minggu, kita. kakak-kakak, adik-adik, Kak Titin. Iya. Selamat hari Minggu. Semua. Kita live, Sampai minggu foto depan. bersama dulu ya. Foto dulu, Foto Pak. Oh ya, kita foto dulu, guys. Foto Kita dulu, foto dulu. foto. Jangan lupa on Ambil cam, dulu. on cam. On cam. Sambil Ayo, nunggu touch up, foto. touch up. Sambil nunggu pada foto, saya kasih tahu minggu depan itu kita tanggal 18 April ibadahnya masih oh ya, pertama selamat dulu buat teman-teman yang sudah sudah diteguhkan atau ditabiskan istilahnya. Dilantik. Ya, dilantik. Sudah dilantik menjadi pengurus. Niko dan teman-teman, Niko, Keila. Selamat, luar biasa, selamat melayani. Iya kan? Nah, teman-teman juga, makanya kalau selamat melayani, bilang selamat melayani, kalau mereka hubungi kalian teman-teman, jangan ada yang nolak ya. Iya betul, harus kita support ya Kak, gitu ya. Iya dong. Jangan cuma bilang selamat melayani kalau lagi disuruh, kemudian jangan aku Kak, aku begini, aku begitu. Wah, iya kan? Niko, tolong kamu stop share screen, Dek. Saya mau share satu aja. Iya, jadi sambil nunggu, kan udah masih on cam, ada yang belum kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi never say no sama mereka kalau mereka minta tolong kalian jadi liturgos dan sebagainya. Itu buktinya kalian dukung mereka, oke? Kedua, share screen saya udah kelihatan? Udah, Kak. Udah. Untuk minggu depan, loh, Stefani udah di sini. Masa kau masih ikut kan? Kau masih ikut? Oh, nge-like. Boleh. Kombinasi nge-like di sana. Minggu depan, kembali kita ke remaja dan stres. Tema kita bakal banyak berdiskusi kita mengenai choosing to choose right. Saya di SMA dan Kak Esther di SMP. Oh, saya lagi minggu depan ternyata ya. Oke.
Fiona dan Fiona dan Christine sebagai liturgos dan pemusiknya Maxwell. Ya Nick, tolong dihubungi Nick, nanti kita latihan Nick. Jangan terus-terus Niko sebenarnya. Tolong dibantuin, ada Kinan di SMP, ada teman-teman SMP yang juga di pengurus ya. Tentunya dengan dipimpin oleh Niko, dikoordinir oleh Niko. Itu aja untuk minggu depan, masih tentang remaja dan stres, masih banyak diskusi, menarik ya. Itu, thank you. Oke teman-teman, kita foto ya. Aku hitung